Baik, saudara yang terkasih di dalam Tuhan, eh, kita akan merenungkan bagian firman Tuhan pada pagi hari ini. Saya berikan tema adalah rahasia bahagia dan hidup sukses 2025. Saya mulai dengan satu kisah, saudara, yaitu adalah kisah sepasang suami istri yang merayakan anniversary pernikahan mereka. Nah, saudara, suatu hari, ya, khususnya pasangan suami istri ini, istrinya itu bernama Nonik, ya. Dia bangun pagi dengan sebuah wajah yang sangat senang, sumringah begitu ya, senang sekali. Kemudian Oki suaminya penasaran, lalu dia bertanya, Nik, kau tampak senang sekali pagi hari ini. Ada apa sayang? Oh Oki suamiku, tadi malam aku bermimpi kau belikan aku sebuah cincin diamond yang beratnya 2 karat. Jawab Nonik tersenyum manis. Hari ini hari pernikahan kita yang ke-10. Apakah kamu ingat sayang? Kata Nonik dengan suara manja. Oh pantas wajahmu bersinar riang gembira, kata Oki. Iya sayang, bagaimana pendapatmu mengenai mimpiku itu? Apakah akan jadi kenyataan? Tanya Noni dengan nada penuh harap ya. Sayangku, tunggulah. Kau akan mengetahuinya malam ini juga. Jawab suaminya si Oki sambil minum kopi yang sudah tersedia. Kata istrinya, Noni, terima kasih sayang. Hadiah itu pasti bikin aku lebih bahagia. Malam itu kemudian Oki pulang dengan wajah senang. Dia pulang dari pekerjaannya. Kemudian istrinya Noni menyambutnya dengan penuh pelukan yang mesra. Kemudian Oki mengeluarkan kado dan berkata kepada istrinya Nonik, Nonik sayang, happy anniversary. Ini hadiah untukmu. Kata Nonik, terima kasih sayangku. Lalu dengan wajah yang tak sabar dan hati yang berdebar-debar, Nonik istrinya pun mulai membuka kado itu pelan-pelan. Lalu Nonik berkata pada dirinya sendiri, oh betapa bahagianya aku bila mendapat cincin berlian 2 karat. Seperti yang didapat oleh Pak Yakub ya. Tentunya bahagia sekali. Setelah kotak itu dia buka. Isinya adalah ternyata sebuah buku kecil yang berjudul Arti Mimpi Menurut Ramalan Bintang. Jadi isinya bukan diamond atau emas. Nah, betapa kagetnya Nonik ya ketika dia melihat kadonya itu dan dia membaca judul buku itu. Jadi ya tentu sedikit kecewa hatinya, tetapi dia berpikir ternyata apa yang kuharap itu tidak menjadi sebuah kenyataan. Mimpi yang tidak jadi kenyataan. Saudara, tentunya ini ilustrasi ya. Ilustrasi yang saya baca dari buku Musuh Edivantes. Tetapi saya lihat ini satu ilustrasi yang cukup sangat bagus ya. Karena seringkali kan mimpi, kita punya mimpi, punya cita-cita ya. Seringkali kan mimpi itu tidak menjadi kenyataan. Kalau kita bayangkan misalnya ya 2024 atau tahun-tahun sebelumnya yang kita sudah lewati, kita bisa hitung berapa banyak mimpi dan cita-cita kita yang sebenarnya hanya tinggal mimpi. Jadi sebuah mimpi yang tidak pernah menjadi kenyataan. Tentunya ini satu realita hidup yang bisa bikin kita bukan makin bahagia dan sukses, tapi malah bikin kecewa ya. Tetapi ada satu perenungan yang saya ajak kita renungkan. Kenapa seringkali bisa demikian saudara? Kita bisa kecewa. Karena sebenarnya ya ketika saya renungkan dari ilustrasi ini, manusia itu kan kecenderungannya adalah
menghubungkan kebahagiaan atau menghubungkan kesuksesan itu dengan apa yang dia dapat dari dunia ini. Misalnya, orang menghubungkan kebahagiaan, kesuksesan dengan kekayaan materi. Jadi memandang kesuksesan itu erat kaitannya dengan kelimpahan harta. Kebahagiaan itu erat kaitannya dengan banyaknya uang. Bahkan mungkin kesuksesan itu seringkali dikaitkan dengan tingginya jabatan. Dan sebagian lagi orang berpikir dia bisa hidup sesuka hatinya. Menikmati segala kesenangan duniawi dengan satu moto, hidupnya muda, kaya raya, tua, foya-foya, mati masuk surga. Nah saudara, saya tidak tahu ya, apakah hal ini juga yang barangkali menjadi keyakinan saudara atau keyakinan dari saudara-saudari, dari Bapak Ibu yang mendengarkan renungan ini lewat YouTube. Tetapi saudara, kalau itu adalah menjadi sebuah keyakinan saudara selama ini, maka itu tentunya sebenarnya satu keyakinan yang sangat-sangat bertentangan dengan firman Tuhan. Karena kalau kita lihat di dalam firman Tuhan, semua kebahagiaan dan kesuksesan yang didapat dari dunia ini, seperti yang tadi saya uraikan, sebenarnya sifatnya itu semua sementara. Karena kebahagiaan di dalam hal materi itu terbatas. Kelimpahan harta itu pun juga bersifat terbatas, sementara. Walaupun memang kelihatannya bisa memberi kebahagiaan, tetapi hanya kebahagiaan yang sangat singkat dan mudah hilang. Kalau kita lihat kebahagiaan dan kesuksesan yang sejati, itu adalah sebenarnya bersumber dari pengenalan kita akan Tuhan. Atau saudara, kebahagiaan dan kesuksesan yang sejati itu harus berdasarkan definisi dari Tuhan. Dan itu sebenarnya sebuah kesuksesan dan kebahagiaan yang bertahan selama-lamanya. Maka pagi hari ini saya ajak kita untuk melihat apa sih definisi bahagia dari Tuhan. Apa sih artinya sukses dari Tuhan, dari firman Tuhan. Nah pagi hari ini saya ajak kita melihat satu bagian firman Tuhan. Mari kita buka bersama-sama di dalam Yosua pasal 1 ayat yang ke-8. Saya akan bacakan di dalam Alkitab TB2. Demikian firman Tuhan. Yosua pasal 1 ayat yang ke-8. Janganlah engkau lupa menuturkan kitab Taurat ini, tetapi renungkanlah itu siang dan malam, supaya engkau bertindak dengan seksama sesuai dengan segala yang tertulis di dalamnya. Sebab dengan demikian perjalananmu akan berhasil dan engkau akan jaya. Nah ini dari versi TB2. Kalau dari versi Alkitab terjemahan baru, janganlah engkau lupa memperkatakan kitab Taurat ini, tetapi renungkanlah itu siang dan malam, supaya engkau bertindak hati-hati sesuai dengan segala yang tertulis di dalamnya. Sebab dengan demikian perjalananmu akan berhasil dan engkau akan beruntung. Terjemahan lainnya tadi adalah engkau akan menjadi jaya. Nah kalau kita lihat ya, prinsip daripada hidup yang bahagia dan satu prinsip dari hidup yang sukses itu adalah tidak pernah terlepas daripada hidup yang merenungkan firman Tuhan. Kalau kita lihat latar belakang daripada ayat yang tadi kita baca, itu sebenarnya adalah sebuah perkataan Tuhan kepada Yosua. Ketika Allah memilih Yosua untuk memimpin bangsa Israel, menggantikan posisi Musa yang sudah meninggal maksudnya. Nah tentunya saudara, Tuhan itu ingin menguatkan Yosua ya. Sekaligus Tuhan juga ingin menunjukkan kalau Yosua mau sukses, kalau Yosua mau berhasil sebagai seorang pemimpin bagi bangsa Israel, maka ada sebuah syarat, ada sesuatu yang harus dilakukan oleh Yosua.
Kalau kita melihat kesuksesan itu adalah sebuah pemberian dari Tuhan ya. Tetapi untuk diberkati oleh Tuhan, untuk bisa berhasil, maka Tuhan berikan syarat. Dan syarat ini yang kita renungkan saudara. Yaitu adalah syarat dari Tuhan jelas sekali. Di dalam ayat yang tadi kita baca, untuk bisa berhasil, yaitu adalah supaya menuturkan Taurat Tuhan. Atau merenungkan Taurat Tuhan. Kalau kita melihat ya, Taurat Tuhan bagi orang Israel pada zaman Yosua, itu adalah satu hal yang sangat-sangat mereka pentingkan dan utamakan. Karena di zaman Yosua itu kan belum ada Alkitab selengkap yang kita punya seperti hari ini ya. Belum ada perjanjian lama, belum ada perjanjian baru. Karena itu masih dalam satu proses pewahyuan Alkitab secara progres. Tetapi pada waktu itu mereka punya yang namanya Taurat yang diberikan oleh Tuhan kepada Musa. Nah, Taurat itu adalah tentunya tidak terlepas yang dimaksud itu. Jadi Taurat yang diberi oleh Tuhan kepada Musa untuk supaya Yosua ini kemudian bisa membaca, bisa merenungkan, dan juga bagaimana dia terus memperhatikan apa yang menjadi keputusan-keputusan dia. Bagaimana dia bisa memimpin orang Israel ini berdasarkan Taurat daripada Tuhan. Karena Taurat itu dengan segala isinya itu ketika Yosua taat, maka dia bisa berhasil. Dia bisa menjadi seorang pemimpin yang jaya. Yang dikatakan oleh Tuhan itu adalah pasti perjalanan dia akan berhasil, akan sukses, akan jaya. Nah saudara, kalau kita lihat tentunya apa yang dikatakan oleh Tuhan kepada Yosua bukan sebuah janji yang hanya tinggal janji. Kita meyakini apa yang dikatakan oleh Tuhan. Kalau Tuhan berjanji, maka pasti akan digenapi oleh Tuhan. Dan kalau kita saudara melihat bagaimanakah, apakah Yosua di dalam perjalanan kepemimpinan dia itu kemudian benar-benar dia berpegang kepada janji Tuhan, melakukan firman Tuhan itu. Kalau kita lihat ya, kalau kita baca, karena Alkitab sudah lengkap dan kita bisa lihat sekarang pekerjaan Tuhan melalui Yosua, maka kita bisa mengatakan Yosua bisa dikatakan sebagai pemimpin yang berhasil. Sebagai pemimpin yang sukses. Kenapa dia bisa sukses? Memimpin orang Israel memasuki tanah Kanaan, melewati berbagai macam tantangan, bahkan bisa menghadapi musuh-musuh besar di dalam kota Kanaan. Itu karena Yosua seorang yang betul-betul merenungkan firman Tuhan dan dia melakukannya. Bahkan kita melihat bagaimana dia setia di dalam memperkatakan Taurat Tuhan. Dia bertindak hati-hati. Bahkan dia juga sangat-sangat memperhatikan apa yang dikatakan oleh Tuhan di dalam kehidupannya. Sehingga dari perjalanan kehidupan Yosua sebagai pemimpin Israel, kita bisa katakan dia berhasil. Dia beruntung. Saya juga sangat yakin sekali sebenarnya kerinduan kita di dalam perjalanan kehidupan kita. Saya yakin kita ingin punya hidup yang sukses. Punya hidup yang bahagia. Punya hidup yang berhasil. Itu adalah kerinduan dari setiap orang yang normal. Dan terlebih kita sebagai anak-anak Tuhan, tentunya kerinduan hati kita itu adalah bagaimana kita bisa menjalani kehidupan kita ini dengan satu harapan. Bahwa kemudian menjadi sebuah perjalanan yang diperkenankan oleh Tuhan. Nah, dari prinsip firman Tuhan yang kita baca, tentunya saudara, ayat-ayat firman Tuhan ini memberikan satu prinsip-prinsip yang sangat jelas kepada kita. Dan prinsipnya tidak pernah jauh dari kita itu merenungkan akan firman Tuhan ini siang dan malam. Memperkatakan Taurat Tuhan ini siang dan malam. Siang dan malam itu menggambarkan satu waktu
Bagaimana kehidupan kita setiap saat terus bergaul akrab dengan firman Tuhan. Nah, saya tidak tahu saudara, bagaimana dengan kehidupan kita masing-masing. Tetapi kalau kita amati kehidupan orang di zaman sekarang ini sebenarnya punya tantangan sangat besar. Untuk seseorang itu mau merenungkan firman Tuhan siang dan malam. Tantangannya banyak. Kalau kita amati misalnya dimulai dari apa yang ada, yang seringkali mengganggu kita sebenarnya. Entah itu HP yang ada di tangan kita. Kalau kita melihat orang ketika bangun pagi-pagi, apa yang duluan mereka cari? Apakah mereka langsung buka Alkitab atau mereka lebih duluan melihat HP, lalu kemudian melihat WA, atau melihat apa yang menjadi berita di YouTube atau di TikTok, dan kita bisa membayangkan tantangan di zaman sekarang itu orang bisa menghabiskan waktu cukup banyak, bukan hanya saja di pagi hari, tetapi juga entah waktu-waktu senggang, ketika duduk, ketika santai, selalu apa yang dilakukan itu adalah lebih banyak waktu yang dihabiskan, entah itu nonton IG, Facebook, TikTok sekarang yang lagi ngetrend, dan tentunya main HP lah. Entah ada permainan di dalamnya dan sebagainya. Itu saudara-saudara. Nah, saya lihat ini salah satu tantangan yang kita hadapi. Belum lagi misalnya tantangan kesibukan. Kalau kita lihat, kesibukan itu sebenarnya telah menjadi satu tantangan terbesar. Seolah-olah ya, kita itu nggak punya waktu untuk merenungkan firman Tuhan. Seperti pagi-pagi bangun misalnya, punya waktu membaca firman Tuhan gitu. Mungkin hanya 10 menit misalnya. Banyak orang seolah-olah seperti tidak punya waktu. Terburu-buru. Jadi waktu-waktu yang sebenarnya bisa diisi dengan waktu yang berharga untuk merenungkan firman Tuhan, tetapi itu menjadi sesuatu waktu yang seolah-olah tidak ada. Belum lagi misalnya tantangan yang lain, karena hobi dan berbagai macam kesulitan, tantangan-tantangan lainnya. Tetapi di pagi hari ini kalau kita lihat ya, kalau seseorang di dalam kehidupannya ingin mengalami satu hidup yang bahagia, satu hidup yang berhasil, satu hidup yang beruntung, satu perjalanan yang sebenarnya bisa menjadi satu perjalanan yang penuh dengan sukacita. Bagaimana rahasianya? Maka dari ayat ini kita bisa belajar. Rahasianya cuma satu, saudara. Yaitu adalah kita perlu sediakan waktu untuk boleh terus berelasi dengan firman Tuhan. Bergaul akrab dengan Tuhan. Saya yakin saudara, yang membuat perjalanan kita bisa berhasil di tahun ini, yang membuat kita bisa beruntung di dalam perjalanan kita, di dalam menjalani tahun 2025, tidak pernah terlepas daripada kesetiaan kita untuk bergaul akrab dengan firman Tuhan. Jadi bagaimana saudara-saudara kita memperlakukan firman Tuhan yang telah diberi oleh Tuhan ini kepada kita di dalam kehidupan kita. Itu sangat menentukan sekali langkah-langkah kehidupan kita ke depan. Bagaimana kita bukan hanya saja membaca akan firman Tuhan itu, tetapi bagaimana kita juga mempraktekannya di dalam kehidupan kita. Karena banyak orang saudara bisa saja dia membaca Alkitab. Bahkan mungkin bisa saja mendengar begitu banyak khotbah. Bukan hanya khotbah di mimbar, tetapi juga khotbah mungkin di YouTube. Atau renungan-renungan. Termasuk renungan yang singkat, renungan tulisan, atau renungan rekaman YouTube yang 1 menit, 2 menit, 3 menit. Tetapi yang paling penting saudara, bukan hanya saja sekedar menjadi pendengar, tetapi bagaimana mengintegrasikan akan firman Tuhan itu di dalam kehidupan kita secara pribadi. Saudara, renungan pagi hari ini tentunya mengajak kita bukan hanya saja menjadi seorang pembaca yang baik, tapi menjadi pelaku yang baik. Orang yang menjadi pelaku yang baik. Jadi dia tidak hanya saja menyediakan waktu di pagi hari
atau menyediakan waktu terbaik dia, entah siang hari atau malam hari, untuk membaca firman Tuhan. Misalnya dia membaca entah 5 menit atau 10 menit setiap hari. Tetapi dia juga akan merenungkan, bahkan mempraktekkan apa yang dia baca itu. Secara real, secara nyata, dia bisa langsung mengkaitkannya. Sehingga firman itu mengisi pikirannya, tapi juga merubah pola pikirnya dan merubah hatinya. Baru saudara, firman Tuhan itu dikatakan berhasil di dalam kehidupannya. Kalau itu betul-betul menjadi satu perkataan yang akhirnya terrealita. Jadi menjadi satu realita. Bisa dilihat satu perubahan yang nyata. Misalnya, kalau 2024, mungkin seorang malas baca Alkitab, nggak punya waktu 5 menit. Bahkan 10 menit misalnya, 2024. Bahkan mungkin banyak yang bolong-bolong. Nah, akan menjadi satu realita yang real, menjadi sesuatu yang nyata kalau di tahun ini, mulai hari ini misalnya, mulai besok misalnya, dan seterusnya, dia akan membaca firman Tuhan. Nah, itu kan menjadi satu perubahan yang real. Dan dia bukan hanya membaca, tapi juga terus mau belajar menghidupinya, mempraktekannya. Saya berharap setiap kita menyediakan waktu-waktu secara khusus untuk merenungkan firman Tuhan di tahun 2025 ini. Terlebih kita yang adalah pelayan, orang-orang yang dipanggil Tuhan, dipercaya oleh Tuhan, baik sebagai hamba Tuhan, baik sebagai majelis, baik sebagai aktivis, baik sebagai jemaat, dan siapapun kita yang telah mengaku percaya kepada Tuhan. Biarlah kita sediain waktu kita minimal 5 menit, 10 menit untuk merenungkan firman Tuhan. Karena itulah janji Tuhan. Kalau kita memperkatakan Taurat Tuhan, merenungkannya, kita akan berhasil dan beruntung. Yang kedua, saudara, hampir mirip dengan poin saya yang pertama. Saya ajak kita melihat satu ayat yang sebenarnya sangat bagus. Di dalam 1 Yohanes pasal 2 ayat 17. Saya bacakan. Demikian firman Tuhan. Dunia ini sedang lenyap dengan keinginannya. Tetapi orang yang melakukan kehendak Allah tetap hidup selama-lamanya. Jadi apa rahasia hidup bahagia dan hidup sukses berdasarkan ayat firman Tuhan ini? Yaitu adalah melakukan kehendak Allah. Karena orang yang melakukan kehendak Allah akan tetap hidup selama-lamanya. Jadi saudara, kalau kita lihat ini satu rahasia yang diberi oleh Tuhan kepada kita. Untuk kita bisa menikmati satu hidup yang bahagia dan sukses menurut definisi Tuhan. Yaitu adalah melakukan kehendak dari Tuhan. Saudara, firman Tuhan ini sebenarnya sangat luar biasa. Karena di dalam 1 Yohanes 2 ayat 17, kita diberikan satu kontras sebenarnya. Kontrasnya adalah dunia ini sedang lenyap dengan keinginannya. Jadi dunia akan lenyap. Lenyap itu berarti tidak akan bertahan. Tapi kemudian dikatakan orang yang melakukan kehendak Allah itu akan tetap hidup. Jadi kita bisa lihat apa sebenarnya yang disebut lenyap di dalam dunia. Saya baca ini ya. Di dalam ayat 16 itu di bagian sebelumnya sudah dijelaskan. Sebab semua yang ada di dalam dunia yaitu keinginan daging, keinginan mata, keangkuhan hidup, tidak berasal dari Bapa, melainkan dari dunia. Jadi apa yang firman Tuhan itu katakan sebagai sesuatu yang lenyap, sebagai sesuatu yang tidak bertahan, sesuatu yang tidak akan kekal, yang sesuatu bersifat sementara, yaitu adalah semua keinginan daging. Kalau kita lihat, orang dunia sangat mementingkan ini. Keinginan daging, keinginan mata, keangkuhan hidup. Bagaimana orang membangun kebahagiaan, membangun kesuksesan hidupnya, dirinya di dalam dunia ini. Yaitu adalah dengan dia mencintai dunia ini, mengasihi dunia ini. Bahkan juga ingin mencapai apa yang menjadi kebahagiaan yang semu. Yang tadi dikatakan itu seperti keinginan daging. Jadi seolah-olah ukuran daripada kebahagiaan dan kesuksesan dan bahkan segala kenikmatan dunia ini didapatkan dari itu. Entah itu keinginan mata, keinginan daging,
dan dengan segala macam keangkuhan hidup. Tetapi saudara, firman Tuhan katakan, semua yang bersifat keinginan mata, keinginan daging, keangkuhan hidup, sifatnya sementara, lenyap. Berarti tidak akan pernah bisa bertahan. Siapa yang bisa bertahan? Apa yang bisa kekal? Apa yang punya nilai yang lebih bertahan? Itu adalah mereka yang melakukan kehendak Tuhan. Mereka yang hidup menggenapkan firman Tuhan di dalam kehidupannya. Maka saudara yang terkasih di dalam Tuhan, di tahun yang baru ini, biarlah kita juga boleh terus belajar bagaimana kita melihat yang paling penting di dalam kehidupan ini. Bukan lagi melihat yang sementara, yang sifatnya hanya sesaat, yang suatu saat akan lenyap. Kita lihat apa yang paling bertahan. Apa yang punya nilai yang bisa bertahan sampai selama-lamanya. Yaitu adalah mereka yang melakukan kehendak Allah. Kita melihat satu perkataan di dalam firman Tuhan, misalnya Daud ya. Daud itu dikatakan seorang yang melakukan kehendak Allah pada zamannya. Itu seorang yang luar biasa. Kalau kita lihat lagi misalnya Tuhan kita Yesus Kristus, dia juga seorang yang ketika datang ke dalam dunia, menurut ukuran dunia, Yesus Kristus bukan pemimpin yang sukses. Menurut ukuran dunia di zaman sekarang, Yesus Kristus itu kalah dari YouTuber ya. Karena pengikut YouTuber banyak banget ya. Tapi Tuhan Yesus pada waktu itu justru ditolak sampai akhirnya dia tidak disukai banyak orang. Sampai akhirnya dia disalibkan. Jadi menurut dunia itu adalah tidak sukses. Tetapi di mata Tuhan, Yesus Kristus adalah paling sukses. Yesus Kristus di mata Allah adalah orang yang paling memperkenankan hatinya. Jadi kita bisa melihat saudara, apa yang paling bertahan? Yang paling bertahan ketika seseorang melakukan kehendak Allah di dalam hidupnya. Maka biarlah di tahun yang baru ini, kita juga boleh terus belajar untuk menggenapkan kehendak Allah. Terjadi di dalam kehidupan kita. Dalam tantangan apapun, biar kita setia, biar kita bertahan, dan biar kita berjuang, dan biar kita mengupayakan bagaimana kehendak Tuhan terjadi di dalam pelayanan kita. Kehendak Tuhan terjadi di dalam keluarga kita. Kehendak Tuhan terjadi di dalam pekerjaan kita. Karena orang yang melakukan kehendak Allah akan tetap hidup selama-lamanya. Tuhan Yesus memberkati kita. Amin.